A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Saran saya, segeralah minta maaf pada Neng Hanum sebelum ajal menjemputmu. Nyesel nanti kamu. Lanjutnya, lalu membereskan semua peralatan yang tadi digunakan untuk membersihkan dan mengobati tubuh Arima. Minta maaf di dunia lebih mulia daripada kamu mati dengan menanggung dosa yang segede gunung. Bertobatlah sebelum ajal itu tiba. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, pasti mengampuni semua dosa-dosa umatnya. Jangan merasa suci dan jangan merasa paling benar. Bahaya. Anggap apa yang menimpamu ini sebuah peringatan dari Allah, agar kamu sadar jika jalan yang kamu ambil itu salah, kata Ambu mengganti pakaian Arima. Dia juga merapikan tempat tidurnya. Setelah semuanya rapi, dia pun meninggalkan kamar wanita muda yang kini terpaku dan tak mampu berkata-kata. Arima tercenung lama. Entah mengapa omongan Ambu terngiang-ngiang di telinganya. Bertobatlah sebelum pintu tobat itu tertutup untukmu. Arima terpekur dalam. Terbayang lagi bagaimana bernapsunya dia pada Lutfi, suami Hanum. Lalu demi cinta tak terbalas itu, dia rela melakukan semuanya, termasuk meminta Mbah Kurandil menyantet Hanum. Semuanya di luar dari tujuannya datang ke tempat kotor ini. Bahri sama sekali tak memintanya untuk menyentuh Hanum. Arima tahu pria itu sangat mencintai istri Kang Lutfi tersebut, hingga dia rela membayarnya mahal agar bisa memisahkan keduanya, termasuk datang ke tempat Mbah Kurandil ini. Demi cintanya pada Hanum, pria itu pun berubah drastis. Dia hanya ingin menjadi lebih baik demi meyakinkan Hanum. Itu cinta Bahri. Dia hanya ingin memiliki Hanum tanpa menyakiti fisik Lutfi maupun orang lain, tapi tidak dengan cintanya pada Lutfi. Begitu kuat dan teramat ingin memilikinya. Apapun dan siapapun yang merintangi harus pergi, bahkan lenyap dari muka bumi ini. Itu ambisi bukan cinta, Arima. Tandas Bahri saat dia mengutarakan ingin merebut Lutfi dari tangan Hanum, apapun caranya. Masa bodoh, aku tak peduli, jawabnya saat itu. Nafsu serakah sudah menguasai jiwanya yang benar-benar gelap dan kosong. Buat saja Hanum dan Bahri berpisah, bagaimanapun caranya. Aku akan menikahi Hanum setelah dia menjadi janda, dan kau bisa menikah dengan Lutfi setelah dia menjadi duda, ujar Kang Bahri. Dulu saat mereka pertama kali bertemu, membuat dua pasangan suami istri berpisah sangat mudah baginya. Tinggal rayu si suami, maka bereslah semuanya. Karena pesonanya sebagai wanita malam tak lagi diragukan. Arima tak bisa mengingat sudah berapa laki-laki yang rumah tangganya rusak karenanya. Sudah berapa perempuan yang dia rebut suaminya dengan segala pesona yang dimilikinya.
serta keahliannya diranjang, membuat pria manapun bertekuk lutut padanya, hingga rela meninggalkan anak dan istrinya demi bisa memiliki dirinya seorang. Dan Arima yakin saat itu, jika Lutfi pun akan sama mudahnya dengan pria-pria yang sudah ditaklukkan olehnya. Gampang, tinggal sedikit goyang, kasih lirikan maut, serta senyum penuh pesonanya. Pasti rumah tangga Lutfi dan Hanum akan ambiar dengan seketika. Sekejap mata, Arima menepuk dada. Tugas itu mudah baginya, tak seujung kuku. Lelaki mana yang tak bisa dia luluhkan hatinya? Akan tetapi tidak dengan Lutfi dan Hanum. Semakin gencar dia menggoda Lutfi, semakin jauhlah pria itu. Lirikan, senyuman, bahkan dia harus meminta ajian pengasih dari Mbah Kurandil untuk membuat Lutfi mau melihatnya. Begitu kokohnya cinta Hanum dan Lutfi, Arima kelimpungan sendiri. Semuanya berbalik. Dia yang justru makin tergila-gila pada Lutfi. Hasratnya untuk memiliki gadis muda itu begitu menggebu. Dia harus jadi milikku apapun caranya. Tandasnya saat itu, tertantang oleh kokohnya kedekatan dan ikatan Hanum dan Lutfi. Akan tetapi semuanya tak semudah biasanya, tak segampang membalikan telapak tangan. Lutfi bukan pria gampangan yang pasrah. Saat melihat jidat mulus dan bodi seksi, semakin digoda justru semakin menjauh. Hingga habislah akal dia dibuatnya. Hingga cara pintas pun dipilih oleh mereka. Ya, datang ke dukun sakti. Tapi menyakiti Hanum hingga membuatnya hampir mati bukanlah tujuan Bahri. Bahkan pria muda berambut gondrong itu mewanti-wanti agar tidak sedikit pun membuat wanita pujaannya terluka. Namun, rasa cintanya pada Lutfi sangatlah besar dan menggelegak, membara bagaikan api yang membakar apa saja. Dia begitu benci melihat keharmonisan antara pasangan suami istri itu. Hatinya terbakar saat melihat Hanum dengan penuh kasih sayang datang mengantarkan makanan untuk Lutfi. Lalu pria itu pun sama saja. Tak ada hari tanpa menyebut nama istri tercintanya. Lalu terbesit untuk menghancurkan semuanya, merebut kebahagiaan Hanum dan memilikinya. Lutfi benar-benar membuatnya rela melakukan apa saja. Dan akhirnya mereka hampir saja menikah. Kalau saja penyakit ini tak datang tiba-tiba, tentu hari ini dia sudah menjadi istrinya Lutfi. Sialan, Arima menggerutu kesal. Kalau tidak ada penyakit sialan ini, aku sudah jadi istrinya Kang Lutfi sekarang. Kami pun sudah hidup berbahagia, batin Arima. Tapi benarkah mereka akan hidup bahagia? Kembali Arima tercenung. Dia teringat kembali bagaimana tatapan Lutfi padanya. Kosong. Seringkali Lutfi menunjukkan sikapnya yang hampir saja tak bisa menahan amarah. Sepertinya dia begitu enggan bertemu dengannya. Apakah itu yang namanya bahagia, Arima? Pria itu sama sekali tak menaruh rasa apa-apa padamu. Lalu kau pikir akan bahagia hidup bersamanya? Mimpi kamu. Arima mimpi, jerit Arima dalam hati. Bahkan Lutfi terkesan jijik padanya. Hingga saat ini pun dia tak mau menemuinya. Malangnya nasibku. Arima terseduh dalam kesendirian. Bagaimana kalau dia tidak sembuh? Apa selamanya dia akan tinggal di rumah Mbah Kurandil? Tidak, tentu saja tidak. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Apa iya aku harus membuang ego, perasaan malu itu dan mengakui semuanya pada Hanum? Yakin Hanum mau memaafkan semuanya?
Terbayang kembali betapa kejamnya dia pada Hanum. Sedangkan wanita itu tak paham apa-apa. Bahkan Hanum tak tahu jika dia punya rencana jahat sejak pertama kali bertemu dengannya. Kepala Arima mendadak berkunang-kunang. Ambu meletakkan baskom dan peralatan yang tadi digunakan untuk membersihkan Arima di dapur. Ditatapnya tempat itu lamat-lamat. Semuanya masih seperti yang dulu saat ditinggalkan olehnya beberapa tahun lalu. Kompor, rak makanan, serta perabotan pun masih sama. Hanya dapurnya saja yang berbeda. Karena rumah ini beberapa kali direnovasi. Dulu dia pernah ada di sini, memasak guna menghidangkan makanan untuk suaminya dengan penuh cinta. Sebelum nafsu serakah dan angkara menguasai hati pria itu. "Pilih saja, aku atau profesi harammu itu," tandas Ambu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan perceraian. Bukan tega, tapi ini masalah akidah. Daripada suaminya jadi beban di akhirat nanti, lebih baik dijelaskan di dunia. Masalah rezeki, jodoh, itu takdir Allah. "Neng," sebuah suara lembut memanggilnya. Memori Ambu melayang ke masa lalu, di mana pernah setiap hari suara itu singgah di telinganya. Wanita itu menoleh. Seorang pria tua mematung di depan pintu ke arah dapur. "Apa?" Dengan berat, Ambu menjawabnya. "Bisa buatin akang kopi?" tanyanya, ragu. "Oh, kopi. Bisa. Di mana kopinya?" tanya Ambu berusaha santai dan bersikap wajar. Dia mencari wadah di mana kopi dan gula berada. "Semuanya masih di tempat yang sama, seperti dulu. Di mana Neng meletakkannya? Akang tak mengizinkan Ujang untuk memindahkannya," jawab Mbak Kurandil, parau. Ambu mengangguk. Lalu tanpa berkata lagi, dia merajang air dalam teko kecil. Menyendok kopi dan gula sesuai takaran. Dia masih hafal betul bagaimana cara menyuguhkan secangkir kopi untuk mantan suaminya itu. Tak berapa lama air pun matang. Ambu menuangkannya pada cangkir yang sudah diisi gula dan kopi. Lalu terdengar suara sendok yang diputar. Ambu mulai mengaduk kopi panas itu. Aroma kopi menguar di dalam ruangan. Hidung Mbak Kurandil kembang kempis menciumnya. Dia terlena akan harumnya, mengingatkan dia pada memori beberapa tahun yang lalu. Saat dalam waktu yang sama, Ambu membuatkan kopi untuknya. Semuanya sama, akan tetapi kini statusnya sudah berbeda. Ambu menyerahkan kopi itu pada Mbak Kurandil tanpa berkata-kata. Perlahan pria tua itu menuangkan sedikit demi sedikit kopi panas ke dalam takaran cangkir tersebut. Menyeruputnya perlahan. "Ya Allah, rasanya masih sama," gumamnya. Sekali lagi dia menuangkan kopi hitam itu, lalu melakukan hal yang sama seperti tadi. Menyeruput kopi panas itu secara perlahan. Mata pria itu berkaca-kaca. Dia menatap mantan istrinya guna mengucapkan terima kasih. "Hatur nuwun Neng, sudah mau membuatkan kopi yang seenak ini untuk Akang. Puluhan tahun tak ada yang bisa membuat kopi seenak ini. Seperti kopi buatan Neng. Hingga akhirnya Akang memutuskan untuk berhenti ngopi. Kini setelah sekian lama, Akang bisa menikmatinya kembali. Kopi buatan Neng. Kopi terenak yang pernah Akang minum," ucapnya terbata.
Ambu tak menjawabnya. Dia memalingkan wajahnya. Mbak Kurandil mendekatinya. Maafkan Akang, Neng. Akang suami yang egois. Suami serakah tak tahu diri. Sekarang Akang sadar. Ternyata ucapan Neng beberapa tahun lalu terbukti semuanya. Maafkan Akang. Maafkan Neng. Pria tua itu tak mampu menyembunyikan kesedihannya lagi. Akang tak bisa mencintai wanita lain. Hati Akang sudah terikat kuat pada Neng. Bahkan hingga Akang mati. Cinta dalam hati ini hanya untuk Neng semata. Wanita terbaik yang pernah jadi pendamping hidup Akang. Mbak Kurandil terbata-bata, mengatakan segalanya. Dia sadar inilah kesempatan yang baik. Kesempatan terakhir untuk memohon secuil maaf dari wanita yang disia-siakannya puluhan tahun silam. Ambu menatap mantan suaminya perlahan. Air mata wanita tua itu pun luruh. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, ada banyak kasih yang dia simpan untuk pria tua di depannya itu. Berharap keajaiban dan hidayah Allah datang padanya. Hingga penghalang untuk mereka bersatu kembali itu pun hilang. Dan kini doanya dikabulkan. Pria tua ini menyadari semua hilaf dan dosanya. Subhanallah. Neng mau kan membantu Akang bertaubat pada Allah? Tanya Mbak Kurandil. Ambu hanya menjawab dengan tatapan mata ragu. Akang janji. Akang berhenti jadi dukun. Akang akan berikan semua harta Akang pada orang yang berhak menerimanya. Kita hidup seperti dulu lagi. Peternak ayam dan kambing. Punya kolam ikan. Dan sedikit sawah. Akang janji jadi suami yang baik untuk Neng. Asal Neng tak pergi dan meninggalkan Akang seperti dulu. Mbak Kurandil meraih tangan Ambu. Wanita tua itu peluruh. Air matanya jatuh perlahan. Dia terisak di hadapan pria yang sangat dicintainya. Akang janji Neng. Janji. Menjadi lelaki baik. Suami soleh. Seperti harapan Neng. Asal Neng mau bantu Akang untuk bertobat pada Allah. Tukas Mbak Kurandil. Menggenggam erat tangan mantan istrinya. Ambu mengangguk perlahan. Keduanya sepakat untuk rujuk. Ya, mereka memang sudah bercerai. Walaupun hanya sebatas cerai hukum agama. Tidak membawanya ke pengadilan. Dulu talak 1 dijatuhkan Mbah pada Ambu sebagai hukuman karena tak patuh pada perintah dan keinginannya. Kini dua insan yang saling mencintai itu sudah berdamai. Sementara itu Ujang menatap pemandangan yang mengharukan itu dengan hati berdebar. Matanya basah. Dia sangat terharu melihat Ambu dan Mbak Kurandil saling memaafkan dan melupakan kejadian pahit masa lalu. Selalu ada hikmah di setiap peristiwa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ujang menarik napas lega. Di tempat lain, sementara itu Hanum kaget saat ibunya berkata, Neng, itu ada Kang Bahri di depan. Katanya mau bertemu Neng dan Lutfi. Hanum sedikit risih saat harus menemui pria yang pernah dengan jujur dan terus terang mencintainya. Apalagi saat ini Lutfi sedang tidak ada di rumah. Sebagai perempuan bersuami, dia tak bisa sembarangan menerima tamu, apalagi pria yang bukan mahramnya. Tapi kedua orang tuanya meyakinkan jika mereka ada di rumah itu dan mengawasi keadaan. Jika Bahri bertindak kurang ajar,
Maka tak segan keduanya akan berteriak minta pertolongan warga sekitar. Akhirnya Hanum menemui Bahri yang dengan cemas menunggu kedatangannya di ruang tamu. "Assalamualaikum. Neng, apa kabar?" tanya Bahri sopan dan sedikit kikuk. Walau bagaimanapun, Hanum pernah berkali-kali menolak cintanya. Dan ketika Hanum masih mau menerima kedatangannya adalah hal yang sangat luar biasa baginya. Mau tak mau Bahri merasa malu sendiri. Apalagi hari ini dia akan menuturkan kejadian yang pastinya sangat memalukan baginya. Bahkan lebih memalukan dari sekedar ditolak cinta. Ya, hari ini Bahri akan mengatakan hal yang sebenarnya pada Hanum. Bagaimana kejam dan teganya dia hingga mendatangi seorang dukun demi memisahkan Hanum dan suaminya. Semuanya karena ambisinya untuk bisa memiliki Hanum. "Waalaikumsalam, Kang. Alhamdulillah, saya baik-baik saja," jawab Hanum sopan, lalu duduk dengan jarak yang cukup jauh dari Bahri. "Mudah-mudahan kedatangan Akang hari ini tidak mengganggu Neng ya," ucap Bahri serba salah. "Insya Allah tidak, Kang." Bahri terdiam, mencari cara untuk memulai pembicaraan serius itu dengan Hanum, tapi lidahnya mendadak keluh. Mulutnya pun serasa terkunci. Biasanya dia lantang, suaranya keras, apalagi saat memberi perintah pada para pekerja dan bawahannya. Akan tetapi di hadapan Hanum, dirinya ibarat kambing ompong yang tak punya tanduk. "Mau bicara apa, Kang?" tanya Hanum, bingung melihat ekspresi Bahri. Neng. Aduh, apa ya? Kok tiba-tiba Kang jadi lupa mau bicara apa?" Bahri menepuk dahinya. Hanum menarik napas panjang. Dia berharap kali ini Bahri tak sedang berbohong dan benar-benar lupa pembicaraan yang akan dibahasnya. "Mau minum apa, Kang?" Hanum mengalihkan pembicaraan. Dia berupaya agar Bahri lebih tenang, sedikit santai, agar bisa cepat bicara dan cepat pula pergi dari rumahnya. "Tidak usah, Neng. Akang sudah ngopi tadi di rumah," tolak Bahri sopan. Hanum mengangguk. Lalu Bahri mulai menyiapkan kembali kata-kata yang sedari awal sudah disusunnya dengan rapi dan baik, agar Hanum lebih memahami apa yang disampaikannya. Akan tetapi semuanya buyar begitu saja. "Neng, itu Akang sebenarnya mau minta maaf sama Neng dan suami," ucap Bahri terbata-bata saking groginya. "Minta maaf? Minta maaf untuk apa, Kang? Apa Akang punya salah? Bukannya dulu Akang sudah pernah minta maaf untuk kesalahan yang sudah Akang lakukan sama saya?" tanya Hanum bingung. Bukan itu, Neng. Maksudnya maaf untuk kesalahan lain lagi." Bahri menundukkan wajahnya dalam-dalam. Rasa bersalah memenuhi rongga dadanya. Dia juga takut jika Hanum tak akan memaafkannya. "Katakan saja, Kang. Insya Allah saya akan memaafkannya," ucap Hanum mantap. Bahri mulai berani mengangkat wajahnya. Lalu dengan perlahan, dia menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Bagaimana dia bisa datang pada Mbah Kurandil dan menyewa Arima untuk menghancurkan rumah tangga Hanum dan Lutfi. Bahri pun mengatakan jika kedatangan Arima atas perintahnya.
sebagai bagian dari rencana yang dibuat olehnya dengan tujuan agar bisa menggoda Lutfi dan akhirnya merusak keharmonisan keduanya. Hanum terpekur sesaat. Dia tak menyangka jika Bahri berbuat setega itu padanya. Akang minta maaf sekali lagi, Neng. Dan sekarang Akang akan mengakui hal yang paling memalukan. Sesungguhnya penyakit yang Neng derita beberapa waktu lalu adalah penyakit yang dikirimkan oleh Arimah. Dia sengaja menyantet Neng, ujar Bahri. Apa? Serius, Kang? Tubuh Hanum bergetar. Dia tak menyangka jika Bahri akan mengatakan hal ini. Sungguh dia juga tak pernah mengira jika penyakitnya itu benar-benar kiriman dari orang yang membencinya. Astagfirullah, tega sekali kalian, gumam Hanum. Terbayang kembali bagaimana penderitaan penyakit itu di matanya. Maafkan Akang, Neng. Maafkan. Bahri merasa sangat bersalah melihat ekspresi wajah Hanum. Mata Bahri berkaca. Dia bersujud di hadapan Hanum. Demi Tuhan, Neng, itu bukan rencana Akang. Bahkan Akang tidak tahu kalau Arimah tega melakukannya pada Neng, gagap Bahri. Pria itu menyeka matanya yang basah. Dan harus Neng tahu, sekarang Arimah kena karmanya. Santet itu berbalik padanya. Hanya dengan maaf dari Neng lah dia bisa sembuh kembali, ucap Bahri. Akang tak bisa memaksa Neng untuk memaafkan kami. Tapi dengan meminta maaf, rasanya Akang merasa sedikit tenang. Tak dikejar rasa bersalah. Sekali lagi mohon maafkan semua kesalahan kami. Bahri benar-benar pasrah. Sementara Hanum masih terdiam. Dia syok. Rasa tak percaya masih menyelimuti hati dan pikirannya. Dia tak yakin ada manusia setega itu, membuat orang lain tersakiti demi nafsu agar terpenuhi. Naudzubillah. Hanum benar-benar tak habis pikir. Terkadang dia merasa kecewa. Kenapa kebaikannya selalu disalahgunakan? Dia yang dulu tak percaya dengan apa yang dikatakan Gia, jika Arimah bukan perempuan baik-baik. Jangan melihat orang dari penampilannya, Ge. Kita tak boleh menghakimi seseorang. Kilanya saat berkali-kali Gia berkata, hati-hati teh. Sepertinya Arimah bukan perempuan baik-baik. Lihat saja dari mata, gaya bicara dan pakaiannya. Baru kali ini Hanum merasa benar-benar kecewa, marah dan sedih. Apa Kang Bahri dari sini teh? Tanya Gia yang baru saja tiba di rumah. Hanum mengangguk. Gia heran melihat perubahan wajah Hanum yang sedikit gundah gulana. Apa Kang Bahri sudah mengatakan semuanya pada Teh Hanum? Pikir Gia. Ngomong apa dia? Gia kembali bertanya. Teteh juga tidak begitu percaya kalau bukan Kang Bahri yang mengatakannya sendiri. Mana ada orang yang tiba-tiba ngaku salah kalau dia tidak berbuat semuanya, lirih Hanum. Gia mendekat pada kakak perempuannya itu. Katanya sekarang Arimah tengah sakit parah. Dia meminta Teteh untuk mendatanginya. Teteh khawatir ini pun sekedar dari permainan mereka saja, Ge. Ujar Hanum penuh rasa tak percaya. Tapi apa yang dikatakan Bahri benar, Teh. Arimah sekarang benar-benar sedang sekarat, ucap Gia. Apa? Mata Hanum mendelik pada Gia adiknya.
Iya teh, gagap Gea. Khawatir salah bicara. Kondisi kakak perempuannya tengah sensitif saat ini. Salah berucap sedikit saja, bisa-bisa Hanum lebih kecewa lagi dengan kenyataan yang ada. Tahu dari mana kamu? Selidik Hanum. Kia dan Iqbal mengikuti Kang Bahri ke rumah dukun santet itu untuk memastikan apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba Arima menghilang setelah dinyatakan sakit? Padahal dia yang ngotot minta segera diadakan pernikahan antara dirinya dan Kang Lutfi. Iya kan teh? Kia kini memberanikan diri menatap wajah Hanum. Betul juga, pikir Hanum. Lalu bagaimana hasilnya, Ge? Sepertinya Hanum mulai penasaran. Ya, mirip dengan yang dikatakan oleh Kang Bahri. Jika Arima saat ini tengah terbaring tak berdaya, biar sajalah. Biar dia tahu dan bisa merasakan apa yang Teteh rasakan dulu, ujar Gia santai. Tapi kenapa tidak dengan Kang Bahri? Padahal mereka sama-sama jahat, Ge. Gila Hanum. Kang Bahri tidak tahu apa-apa tentang santet yang menimpa Teteh. Apa yang dikatakan pada Teteh itu benar. Kia mendengar sendiri dukun santet itu bicara. Jika semuanya permintaan dari Arima, jelas Kia. Astagfirullah. Hanum beristighfar. Lalu Teteh harus bagaimana sekarang, Ke? Hanum mulai bimbang. Semuanya Kia serahkan pada Teteh. Hak Teteh untuk memaafkan atau tidak kesalahan Arima. Tapi ada baiknya kita lihat saja dulu kondisinya. Nanti Teteh coba bicara sama Kang Lutfi. Baiknya gimana? Saran Kia. Hanum mengangguk. Adiknya sekarang lebih dewasa. Kia bukan lagi remaja yang mengedepankan emosi. Keadaanlah yang membuatnya mampu berpikir jauh. Singkat cerita, tak berapa lama Lutfi tiba dari balai desa. Sepertinya dia datang dengan terburu-buru. Mungkin Teh Hanum menelponnya, pikir Kia. Mana Tetehmu, Ge? Tanyanya dengan napas memburu. Ada di kamar, Kang. Ada apa ya? Kok Akang kayaknya cemas banget? Tadi Teh Hanum nelpon Akang, suruh buru-buru pulang. Makanya Kang khawatir. Jelas Lutfi segera menuju kamarnya. Di dalam kamar nampak Hanum pun tak jauh beda menunggunya dengan gelisah. Saat melihat sosok Lutfi, dia pun segera menghambur ke pelukannya. Ada apa, Neng? Tanya Lutfi heran, mengelus kepala istrinya penuh kasih sayang. Akang mau kan mengantar Neng menemui Arima? Hanum menatap wajah suaminya. Kenapa lagi perempuan jahat itu? Apa dia membuat ulah lagi? Raut Lutfi langsung berubah kesal. Jangan marah dulu, Kang. Sebelumnya, Akang harus mendengarkan apa yang tadi Kang Bahri dan dia katakan pada Neng. Tapi Akang janji jangan marah ya, pinta Hanum. Karena penasaran, Lutfi langsung mengangguk. Namun wajahnya berubah semerah saga saat Hanum berhenti bercerita. Kurang ajar sekali mereka, Neng. Teganya melakukan hal menjijikan itu hanya demi memuaskan nafsunya saja. Lutfi nampak geram. Lalu kita harus bagaimana? Kata Gia, Arima benar-benar tengah sekarat sekarang. Kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan kondisi yang dulu, Kang, ujar Hanum. Terserah Neng saja. Akang tak bisa mengambil keputusan. Semuanya hak Neng. Karena di kasus ini
Neng korbannya. Akang hanya mendukung apapun keputusan Neng nanti. Tukas Lutfi. Terima kasih Kang. Kalau begitu antarkan Neng menemui Arimah, pinta Hanum. Lutfi memeluk istrinya erat. Dia kagum pada wanita cantik yang diperistrinya itu. Di raut cantik itu tak pernah ada dendam dan kebencian yang tersirat. Hanya ada kasih dan ketulusan. Singkat cerita, pagi itu keluarga Hanum tengah bersiap untuk menjenguk Arimah yang semakin kritis. Kondisinya makin mengkhawatirkan. Sampai-sampai Ambu yang mengabarkannya menangis terisak. Neng, maaf. Ambu ikut campur. Sebenarnya hak Neng Hanum untuk memaafkan Arimah atau tidak. Tapi sebaiknya sesama manusia, apalagi sesama muslim. Rasanya Ambu tak tega melihat kondisinya yang benar-benar mengkhawatirkan. Entah hari ini atau besok, kita tak pernah tahu akan datangnya ajal seseorang. Hanya melihat kenyataannya saja. Sepertinya Arimah tak lama lagi hidupnya. Papar Ambu pada Hanum. Dia mewakili mantan suaminya Mbah Kurandil yang tak bisa lagi berkata-kata karena merasa malu pada Hanum. Tapi Ambu merasa bersyukur hikmah dari kejadian ini. Kini Mbah Kurandil tak mau lagi membuka praktek perdukunan. Kembalinya santet yang dia kirimkan pada Hanum dulu membuatnya dia sadar jika tak ada makhluk yang sempurna. Tak ada ilmu yang tak bisa dikalahkan. Ketika Allah berkehendak, kesaktiannya hanyalah ibarat buih di lautan luas. Atas nama Mbah Kurandil, Ambu juga mohon maaf lahir batin. Maaf yang sebesar-besarnya pada Neng Hanum sekeluarga. Jika Mbah Kurandil lah yang menyebabkan kericuhan beberapa waktu lalu. Jelas Ambu memohon maaf pada Hanum untuk mantan suaminya. Karena kini Mbah Kurandil sudah bertaubat, maka dia pun tak menolak keinginan pria tua itu untuk mengajaknya rujuk kembali, menatap hidup di masa tua dengan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanum tak mampu berkata banyak. Dia hanya menyanggupi untuk datang ke kediaman Mbah Kurandil guna melihat kondisi Arimah. Dan kini mereka bersiap untuk pergi ke sana. Kia menjadi penunjuk jalan. Sedangkan Iqbal berkata, jika dia pun tengah bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Kurandil juga, guna mengantarkan pamannya Bahri. Pria muda itu mengaku hidupnya tak tenang sebelum meminta maaf pada Hanum dan keluarganya. Dan kediaman Mbah Kurandil lah yang mereka pilih untuk menyelesaikan segalanya. Pukul 11.30 mereka tiba di sana. Nampak Ambu dan Mbah Kurandil serta Kang Ujang tengah menyambut kedatangan mereka. Ambu langsung memeluk Hanum, seolah kerabat yang lama tak berjumpa. Sedangkan Mbah Kurandil hanya mengangguk. Pria tua itu sepertinya merasa sungkan dan malu bertemu Hanum dan keluarganya. Kang Ujang terpaku saat melihat wujud Hanum secara nyata. Dia tak menyangka jika pemilik potret yang pernah dilihatnya di ruang Mbah Kurandil dulu kini bisa ditemuinya. Allah memang maha bijaksana. Mereka kini dipertemukan di tempat yang tak pernah disangka sebelumnya. Masya Allah, rupanya begini wajah Neng Hanum. Cantik, tenang dan bijaksana. Pantas saja tak mempan disantet, ujar Kang Ujang pelan. Sesekali dia melirik ke arah Hanum, lalu memujinya untuk kesekian kali. Setelah berbasa-basi, akhirnya Ambu mengajak Hanum dan keluarganya untuk melihat kondisi Arimah yang tengah terbaring lemah di ruang belakang. Hanum menatap Lutfi
Lalu suaminya itu mengangguk padanya. Bismillah Neng, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ujar Lutfi menggenggam tangan istrinya. Hanum tersenyum. Lalu mereka berjalan mengikuti Ambu yang sudah melangkah terlebih dahulu. Sesampainya di ruangan itu, semua menatap Arima dengan kagetnya. Mereka tak percaya jika wanita muda itu kini menjelma dengan sedemikian buruknya. Matanya cekung hingga biji matanya nampak menonjol keluar. Kulit pucat, rambut awut-awutan. Pakaiannya sudah tak berbentuk lagi. Tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Entah kemana raga bohai semelohai itu pergi. Bibir seksi, dada menonjol, dan bokong penuh berisi yang menjadi kebanggaannya kini tak terlihat lagi. Yang ada hanya sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Ia terus meraung dan menggaruk-garuk area vitalnya. "Assalamualaikum, Teh Harimah," bisik Hanum mendekat padanya, sedangkan yang lain masih terpaku di tempatnya. Mereka masih tak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Masih tak yakin jika wujud itu adalah Arima yang dulu sangat jelita. Arima tak menjawab. Dia hanya menatap dengan pandangan kosong. "Teh, ini saya Hanum." "Teteh apa kabar?" Hanum memegang tangan Arima. Mendengar nama Hanum, Arima tersentak. "Hanum, apa benar kamu Hanum?" Matanya mendelik. "Iya, saya Hanum Teh." Kembali Hanum menjawab dengan lembut. "Jangan mendekat padaku. Pergi kalian semua." Arima mundur ketakutan. Semuanya kaget melihat ekspresi Arima yang begitu ketakutan ketika melihat Hanum. "Neng, ini Neng Hanum. Ingatkan sama dia." Ambu mendekat pada Arima. "Jangan dekat-dekat. Aku takut." Arima menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar. "Neng kan katanya mau ketemu sama Neng Hanum. Sekarang sudah ada orangnya," bisik Ambu. Arima perlahan melepaskan tangan dari wajahnya. "Hanum, kamu Hanum." Arima menunjuk wajah Hanum. Wanita bergamis coklat itu tersenyum ramah. Tiba-tiba Arima meraung pilu. "Maafkan aku Hanum, maafkan." Jeritnya menangis sesungguhkan. Tangannya tak berhenti menggaruk sana sini. Kondisinya benar-benar menyayat hati. Bahkan Gia saja yang biasanya memandang Arima dengan penuh emosi, kini tak bisa lagi. Rasanya tak tega jika tak memaafkannya kali ini. Allah benar-benar telah memberikan hukuman nyata di dunia baginya. Pelaku kemusyrikan dan kejahatan yang begitu kejam dan tak punya hati nurani. Hanum mendekat, menyentuh pundak Arima, lalu menepuknya pelan. "Saya memaafkan semua kesalahan Teh Harimah. Mudah-mudahan Teteh bisa tobat dengan sebenar-benarnya tobat pada Allah." Arima mendongakkan wajahnya. "Apa kamu benar-benar mau memaafkanku?" Mata cekung itu menatap Hanum tak percaya. Hanum masih tersenyum lembut. "Kenapa semudah itu kau memaafkan aku Hanum?" "Aku tidak percaya," ujarnya. "Allah saja punya hak atas diri kita dan memaafkan semua kesalahan hambanya. Apalagi saya yang hanya manusia biasa Teh. Semua sudah saya pasrahkan pada Allah," tegas Hanum.
Arima menunduk. Air matanya jatuh berderai. Apa Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Gumamnya, entah ditunjukkan pada siapa. Insya Allah, Neng. Asal Neng benar-benar mau bertobat, kembali ke jalan yang benar, jawab Ambu. Tapi dosa saya banyak sekali. Dosa besar yang begitu banyak. Arima kembali terseduh. Akui saja semua dosa-dosamu, agar hidupmu lebih tenang. Memohon ampun pada Allah. Tapi jika dosa itu berhubungan dengan makhluk lain, maka kau harus meminta maaf pada orang yang kau sakiti. Kini Lutfi ikut bicara. Sepertinya dia masih menyimpan ganjalan pada Arima. Dari semenjak datang, pria muda itu hanya memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Hatinya masih diliputi kekecewaan yang mendalam pada Arima. Bahkan jika bukan karena Hanum, dia enggan datang ke tempat ini. Kang Lutfi, desisnya. Matanya bergerak-gerak. Iya, itu Kang Lutfi. Mau bicara padanya. Hanum kembali berkata, aku mau minta maaf. Dan aku mau mengakui kesalahanku padanya. Arima menatap Lutfi. Hanum memberi isyarat agar suaminya mendekat. Karena suara Arima kini sudah melemah. Hanum pun tersenyum agar Lutfi memaafkan wanita itu. Sama sepertinya. Aku mau bicara pada kalian berdua. Aku minta maaf. Asal kamu tahu, aku memang pernah tidur dengan Kang Lutfi. Tapi sesungguhnya saat itu Kang Lutfi tidak menyadarinya. Dia tengah dalam pengaruh jin yang merasuki tubuhnya. Aku hanya butuh itu untuk mendapatkan rekaman video dan gambar, untuk jadi bukti guna menjeratnya agar mau menikahiku, ujar Arima panjang lebar. Semua yang hadir beristighfar. Lutfi memandang ke arah Hanum. Wanita cantik itu mengangguk. Lalu mereka saling menggenggam tangan. Sekarang percayakan, Akang tak pernah mengkhianatimu, lirihnya. Hanum tersenyum mengiyakan. Kang Lutfi benar-benar mencintaimu. Hanya mencintaimu. Bahkan di alam tak sadarnya, dia masih terus memanggil namamu, kata Arima pada Hanum. Berbagai cara telah aku coba untuk memisahkan kalian. Tapi aku selalu gagal. Hingga cara paling kotor itu akhirnya kupilih. Mencoba menjebak Kang Lutfi dengan video dan foto-foto mesum kami. Dan aku berhasil. Walaupun pada akhirnya Tuhan justru menghukum aku atas semua dosa-dosaku ini, rintinya pilu. Sekarang, aku hanya memohon ampun dari Allah, serta maaf dari kalian, orang-orang yang pernah aku zolimi. Maafkan aku. Astagfirullah. Tiba-tiba saja tubuh Arima bergetar hebat. Dia melolong kesakitan luar biasa. Teh, istighfar terus teh. Sebut nama Allah. Jangan berhenti, ujar Hanum. Dia terus membimbing Arima untuk tetap mengingat Allah, Sang Maha Pemilik segalanya. Arima mengangguk lemah. Kesombongan itu sirna sudah. Kini dia ibarat makhluk hina yang tak punya daya upaya. Saat ini Arima benar-benar sudah pasrahkan sisa umurnya hanya pada pemiliknya. Tubuhnya kini menggigil hebat. Semua memandangnya dengan berurai air mata.
Kia, Ambu dan Lutfi membantu Hanum membimbing Arima agar tetap menyebut asmanya. Astaghfirullahaladzim, ucap Hanum perlahan di telinga Arima. Wanita itu mendelik, lalu mencoba mengikutinya. Astagfirullahaladzim, ucapnya dengan susah payah. Baca syahadat ya teh, kita coba, ajak Hanum. Arima mengangguk. Entah sudah berapa puluh tahun yang lalu dia terakhir membaca kalimat tauhid ini. Bahkan dirinya sudah lupa kapan dia menyebut asma Allah. Asyhadu alla ilaha. Arima pun mengikuti apa yang Hanum ucapkan. Matanya mengercap, wajahnya mengernyit. Sepertinya dia tengah menahan sakit luar biasa. La ilaha illallah, gumamnya tanpa henti, walaupun terbata. Dia tengah sakratul maut. Kita bantu agar lebih mudah. Kasihan. Sudah lama, bisik Ambu. Kia dan Lutfi mengangguk. Sementara Hanum terus-menerus membisiki Arima dengan kalimat-kalimat tauhid. Beberapa orang terdengar membaca surat Yasin, termasuk Umi dan Abah Hanum. Benar kata Ambu, Arima sekarang tengah sekarat. Sebuah proses menuju kematian yang cukup sulit, menakutkan dan dramatis. Bagaimana tidak? Berkali-kali dia menarik napas panjang, melolong, hingga badannya terangkat ke atas, lalu kembali seperti semula. Semua memandangnya iba, berharap Allah segera mengakhiri deritanya. Hanum berlinang air mata. Demi Allah dan semua zatnya, aku maafkan Teteh, lahir batin. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan hilaf Teteh selama ini. Hanum terseduh, pilu di samping Arima yang merintih. Napasnya tersengal, seperti telah berjalan jauh. Matanya melotot. Iya Neng, coba tiup ubun-ubunnya, bacakan syahadat. Lalu Neng ikhlaskan apa yang sudah dia perbuat pada Neng selama ini, ujar Ambu. Tapi saya sudah ikhlas Ambu, benar-benar ikhlas, bisik Hanum, menyeka air matanya. Walaupun bagaimana dia tetap merasa iba melihat kondisi Arima sekarang. Hatinya menjerit, memohon ampun pada Allah atas kesalahan wanita jahat itu. Lakukan saja, mudah-mudahan kali ini berhasil, kata Ambu. Hanum mengangguk, lalu mengulang kalimatnya sambil mendekap tubuh ringkih Arima. Dia tak peduli betapa amisnya raga kurus itu. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya. Saya bersaksi, Teh Arima adalah wanita baik, wanita yang mampu bertobat di sisa umurnya. Berikan kemudahan sakratul maut padanya. Saya ikhlas, saya ridho, saya memaafkan semuanya. Tidak ada lagi ganjalan di antara kami. Semuanya terhapus dengan ridhomu, bisik Hanum dengan bibir bergetar. Air mata terus mengalir di pipinya. Perlahan Arima mengerjap, lalu dia menarik napas berat dan panjang, menyentakannya hingga terdengar hembusan keras. Dadanya terangkat ke atas, matanya kembali mendelik. Hanum buru-buru mengusapnya, mencium lalu mengucapkan syahadat di kedua matanya. Perlahan-lahan mata itu terpejam. La
ilaha illallah. Lirih Arima untuk yang terakhir kali. Dia berpulang dalam pelukan Hanum, wanita yang semasa hidup begitu dia benci, hingga dia tega melakukan hal-hal di luar batas perikemanusiaan padanya. Namun, Arima harus bersyukur. Sebelum ajal menjemput, dia sudah meminta maaf, dan Hanum pun ikhlas memaafkannya. Jika tidak, mau bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat kelak atas dosa-dosanya selama hidup di dunia fana ini. Tubuh Arima tak bergerak lagi, hening, hingga akhirnya Hanum mengucapkan kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Dengan suara lemah, dia memeluk Arima untuk terakhir kalinya. Sebuah perjalanan hidup yang begitu dahsyat. Betapa dia mati-matian melawan ego dan rasa sakit di balik maaf yang kini ikhlas diberikan pada wanita yang sudah tak bernyawa ini. Kini tak ada lagi dendam, sakit hati dan kemarahan. Dia tulus mengucapkan maaf itu untuknya. Semua orang mengucapkan kalimat yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali padanya. Hanya waktu dan caranya saja yang berbeda, tergantung amal perbuatan kita selama di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Semua bergegas mengurus jenazah Arima dengan selayaknya. Ambu dan Bakurandil menarik napas lega. Lutfi mengucapkan terima kasih pada Hanum, mencium tangan wanita muda pemaaf itu penuh cinta. Tak berapa lama Bahri pun datang, guna mengakui semuanya di depan Hanum dan keluarga. Cinta dan kasih yang tak sampai telah membutakan mata hatinya, hingga tega mendatangi Mbah Kurandil, guna mendapatkan perhatian dan kasih sayang Hanum, wanita yang jelas-jelas bukan miliknya. Penolakan Hanum atas cintanya benar-benar membuatnya sakit hati, hingga ingin menghancurkan rumah tangga Hanum dan Lutfi, dan berharap wanita itu kembali kepadanya. Mbah Kurandil pun menyatakan maaf pada Hanum dan keluarganya. Dia berjanji untuk tidak melakukan praktek perdukunan lagi setelah kejadian ini. Semua mengambil hikmah dari apa yang terjadi, termasuk Kang Bahri dan keluarganya. Semua saling memaafkan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sesungguhnya musyrik, menyekutukan Allah, adalah dosa besar yang tidak akan dimaafkan jika pelakunya tidak bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan kita pembelajaran. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.